Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 dari halaman 62 sampai 73. Di awal, kita disajikan sebuah gambar gajah putih yang dianggap suci oleh negara Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Lalu, ada gambar laut Indonesia yang potensi ikan tunanya sangat besar dan diekspor ke negara Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Lalu ada burung takurdahan yang dilindungi oleh negara Malaysia. Nah, di halaman 63 kita diminta menyebutkan hewan khas yang ada di Asia Tenggara. Di sini Pak GS contohkan, di Myanmar ada harimau Indochina, gajah, dan merak hijau. Di Kamboja ada kopre atau sejenis lembu hutan, lumba-lumba, banteng, macan dahan, beruang madu, gajah, dan burung ibis. Lalu di negara Laos, Vietnam, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Timor Leste, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Kalian bisa men-pause videonya agar kalian bisa membaca lebih teliti. Kemudian, di halaman 64, kita diminta mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn. Di sini Pak GS ambil beberapa contoh. Hewan beranak atau vivipar contohnya ada kerbau, gajah, lumba-lumba, dan paus. Hewan bertelur atau ovipar contohnya ada merak, cendrawasih, burung beo, dan kakak tua. Sedangkan hewan beranak dan bertelur atau ovovivipar contohnya adalah hiu. Nah, masih di halaman 64, kita diminta mengelompokkan hewan-hewan ke dalam diagram Venn berdasarkan perkembangbiakannya. Kalian coba kelompokkan ya. Lalu di halaman 65, kita dijelaskan pengertian perkembangbiakan hewan. Secara ovipar artinya perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, burung, cicak, dan lain-lain. Vivipar artinya berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya ada kucing, sapi, dan gajah. Lalu ada ovovivipar. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya embrio berkembang di dalam telur yang masih ada di dalam tubuh induknya dan setelah menetas hewan tersebut keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya ada hewan kadal, hiu, kecoa, kumbang, kuda laut, dan beberapa jenis ular. Kadang-kadang beberapa jenis ular pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Kemudian di halaman 66 kita diminta untuk menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Di sini Pak GS jawab 1. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain, embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Lalu, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Lalu, di dalam cangkang telur juga dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya, sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Lalu, untuk manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, di halaman 67 sampai 70 kita disajikan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, ada Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lalu ada Filipina dengan hasil pertanian yang baik seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Lalu ada Indonesia dengan hasil minyak bumi, produk kayu, tekstil, dan sektor pariwisatanya. Kemudian ada Kamboja yang didukung dengan hasil pertanian karet dan padi. Potensi ekonomi Laos juga didukung di sektor pertanian. Ada Malaysia dengan peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, minyak sawit, karet, dan tekstil. Myanmar didukung dengan hasil pertanian padi.
Singapura dikarenakan letaknya yang strategis sebagai negara transit teramai di Asia, lalu ada Thailand dengan julukannya lumbung padi Asia karena hasil pertanian padi yang luar biasa, serta ada Vietnam yang perekonomiannya didukung dari sektor pariwisata. Lalu di halaman 71, kita diminta mengisi diagram Venn membandingkan perekonomian dari dua negara. Misal di sini Pak GS contohkan negara Indonesia dan Thailand. Yaitu Indonesia dengan mata uang rupiah, sektor ekonomi yang diandalkan adalah pariwisata dan Indonesia negara pengimpor beras. Sedangkan Thailand dengan mata uang baht, sektor ekonomi yang diandalkan adalah pertanian dan negara pengekspor beras. Nah, persamaan dari keduanya adalah sama-sama negara agraris, beriklim tropis, dan anggota ASEAN. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.